Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Wilbert Halo, pergi ke Ibu. pantai. Halo Cecil, selamat siang Marvel, Calvin, Rico, James, Rafael, Pawan. Siang, Bu. Selamat siang semuanya. Baik. Halo, Bu. Hai, Rafael. Oke, sebentar ya. Kita tunggu teman-temannya dulu untuk masuk dulu. Oke. Iya, baik. Seperti biasa Wilbert, jangan lupa untuk screenshot ya. Kita tunggu dulu, baru 12 orang. Kita bagi tugas dulu. Udah lama. Marvel, pimpin doa. Oke, Marvel. Sip. Dengan kata-kata ya, jangan berdoa dimulai. Berdoa, nggak mau begitu. Kata-kata apa, Bu? Ya nggak tahu. Doa kamu sesuai dengan apa yang kamu doakan setiap hari. Ya, jangan lupa doakan supaya kita semua dalam keadaan sehat. Oke, lalu siapa lagi? Pancasila. Pancasila. Ibu minta Riko baca Pancasila. Lalu Kailin untuk Dasa Dharma. Ya. Baik. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat siang, salam berjumpa kembali. Aduh, ada yang mau masuk dulu sebentar. Di kelas pembelajaran pramuka. Baik. Sebentar dulu ya, kita masukin dulu temannya. Selamat siang, salam pramuka. Silakan pembacaan doa. Marvel, Ibu persilakan. Doa dimulai. Doa selesai. Berarti diulang lagi ya, minggu depan Marvel harus dengan kata-kata. Kenapa, Bu? Kata Ya. apa? Ya, doa Bapak kami kayak apa doa ucap syukur, kita masih dalam keadaan sehat, terus doakan kita semua dalam keadaan sehat. Itu aja masa nggak bisa. Pokoknya harus dibiasakan untuk berdoa. Ya. Oke, minggu depan Marvel lagi. Ya, silakan Pancasila. Riko. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan pembacaan Dasa Dharma Pramuka. Jadi siapa yang dipanggil? Kailin? Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Oke, kameranya dibuka dulu teman-teman. Ada 21 siswa. Kita ada berapa James kelas kita James kelas 29, Bu. 29. Berarti kurang baru 21 kurang 8 orang ya. Oke, Ibu panggil dulu. Marvel, Calvin, Hadir. Yasin, Lovena, Hadir.
Nolan, Hadir. Aubrey. Aubrey tidak datang. Tolong di WhatsApp dong. Pancang Wilbert, Pramuka Wilbert nih. Tolong. Udah Bu, saya udah foto Bu. Enggak, bukan. Aubrey kasih tahu. Jangan-jangan dia salah bilangnya nanti linknya Dia beda tidur, Bu. lagi. Hah? Tidur. OMG. Oke. Stephen, Wilbert, Coba hadir. James, Jason, Jason hadir. Faiz, Rafael, Faiz hadir. Kevin, Rico, Rafael hadir. Riko hadir. oke. Gary, Pawan, Gary hadir. Stefani, Hadir. Kailen tuh kan tidak ada. Lalu Singi, April, ya, thank you. Hadir. Singi. Ya, Chen. Hadir. Chen, kamu belum dapat nilai bahasa ya? Audrey, Tadi teks aku sama kayak punya Riko, jadi aku remake lagi. oke. Jolin, Pancang, Wilbert, telepon Jolin dong. Ada apakah Oke, gerak? Bu. Kailin, Hadir. Cecil, Hadir. Sabel ada tidak? Oh, Sabel tidak ada ya. Sekarang tanya Wilbert, Sabel. Angkat Bu. Ya udah, kasih linknya kita aja, kasih link. Jenis. Hadir. Terus iniin si siapa namanya? Tiansin nggak ada juga ya? Siapa namanya si Sabel, coba di WhatsApp. Sabel kemana? Oh Ibu, Jolin abis mandi. Suruh masuk langsung ya nanti ya, nggak apa-apa terlambat. Yang penting absen masuk ya. Oke, sekarang oke, Julin sudah masuk. Terima kasih. Sabel ingat tanyain Sabel dong. Oke, sudah ada 24 kurang 5 orang. Oke, saat ini silakan kalian foto ya. Foto dengan ya Eni, lupa Eni udah ada. Jadi Eni sudah masuk. Foto dengan ekoenzim kalian plus ada layar kalian sudah mengikuti pembelajaran pramuka hari ini. Silakan foto ekoenzim kalian, jangan lupa dibuka layarnya. Bu, saya ambil ekoenzimnya ya. Ya, nya dibawa, difoto. Ya, ekoenzimnya difoto, lalu tunjukkan ke layarnya bahwa kalian mengikuti pelajaran pramuka. Jadi nanti ketika orang dinas cek kegiatan pramuka kita apa, kita telah membuat ekoenzim secara virtual. Ya. Kecuali Jolin belum buat. Jolin buat ya, Singki juga. Dan teman-teman yang belum buat, minggu ini sudah harus selesai semua supaya kita panen bulan Desember. Ya, silakan. Wanginya Bu, wangi banget Bu. Wangi apa bau gasnya? Itu bau gas 1 sebulan. Ntar sudah. Wangi Bu. Wangi Bu, benar wangi Bu. Marvel bilang baunya nggak enak. Yang betul yang mana ini? Karena Marvel. kan dia busuk Bu. Marvelnya busuk Bu. Oh, kamu buah busuk, Marvel? Nggak boleh loh, harus buah yang fresh. Kulitnya. Semua harus fresh. Rafael bau nggak? Nggak, bau nggak? Enggak bau. Tuh. Wangi kan? Wangi kan? Wangi Bu, saya pakai kulitnya Iya kelengkeng. dong. Oh, pakai kelengkeng kamu ya? Iya Bu, harusnya Marvel busuk Bu. Jadi bau Bu dia. Makanya gue bingung kalau ibu punya wangi karena ibu pakai itu, pakai serai, terus pakai apa sih namanya tuh
ada cengkeh juga, ada cinnamon ya. James punya James bau nggak? Hah? Punya kamu bau nggak ekoenzimnya? Bau, Bu. Bau. Kok bisa bau ya, heran. Kok bisa bau? Bukan Harusnya bau, wangi Bu. kan, Bu? Kita nggak suka wanginya. Enggak, biarpun baunya itu kan dia kan bergas, tapi wanginya baunya itu tetap masih wangi loh, beneran Will. Dia itu kayak bau obat. Oh, padahal nggak pakai apa-apa kan? Nggak ada obat, nggak ada apa, semua alami loh. Tapi ya itu fermentasi, maka harus dibuka ya, buka terus supaya tidak bergas. Hati-hati ya. Ibu yang ini foto ekoenzimnya siapa? Ibu atau kita? Masing-masing, kalian sendiri kasih ke ibu. Oke. Masing-masing ya, kirim semua. Dan sedang lagi belajar pramuka. Oke? Ya, udah Ibu lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada P3K. Semester lalu tahun lalu kita sudah belajar, Ibu mau mantapkan kembali P3K-nya kita. Ya. Kalian tahu tidak sih apa itu P3K? Ada yang tahu P3K itu apa? Saya tahu, Bu. Ya, apa? P3K ya? Ini P-nya ada 3. Itu kayak pengawai. Pertolongan pertama pada Iya, betul. Itu siapa yang ngasih Itu tahu? siapa? Tuh? Itu siapa Itu tuh? siapa tuh? Kokoh kamu itu. Bapak Siapa? saya. Oh, Oh, kakaknya Cecil. Iya. Bapak, Bu. Bapak. Bapak siapa? Bapak atau kakak, Cecil? Emang Cecil Ya. ada kakak? Udah, cepetan apa coba? Udah, kita lanjut. Apa P3K itu? Tadi udah benar tuh, pertolongan pertama. Ayo, apalagi lanjutannya? Oke, ini dia. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik, atau biasa kita kenal yang sekarang sedang viral bahasanya yaitu nakes. Tenaga apa? Nakes, ada yang tahu? Nakes apa? Tenaga nanas keras. Tenaga kesehatan, Bu. Hebat banget, betul. Tenaga kesehatan ya. Jadi P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Kecelakaan itu ada kecelakaan ringan, tapi kalau kecelakaannya sudah parah, sudah berat, itu kita tidak bisa handle, kita harus bawa langsung ke rumah sakit terdekat. Karena pramuka ini melakukan kegiatannya lebih banyak di outdoor, maka P3K ini wajib kalian ketahui ya. Semester lalu tahun lalu sudah dibahas ya, walaupun sepintas, tapi Ibu akan mantapkan di hari ini ya. Tapi tidak secara sempurna ya, seperti suster kita ya. Suster kita memang dia tenaga medis di sekolah kita, dan beliau memang dia memang belajar tentang kesehatan ya, karena memang dia perawat ya, seorang perawat. Jadi kalau untuk lebih jelasnya lagi, lebih pahamnya lagi, nanti kalau ketika sudah kelas tatap muka, nanti suster kita ya, perawat kita ini akan menjadi narasumber ya. Bagaimana sih kalau kita mimisan ya, bagaimana untuk apa ya, menolong teman yang ketika lagi sesak napas ya, kita memberikan pernafasan ya. Tapi pernafasan yang sekarang ini berbeda dengan pernafasan yang dulu. Dulu kan langsung kan dari mulut ke mulut, sekarang itu ada supaya kita tidak bersentuhan dengan korban, itu juga ada sekarang. Ya, semua sudah diperbarui sejak adanya pandemi. Karena untuk melindungi untuk menolong orang dan melindungi kita juga
yang menolongnya. Oke. Nah, apa itu tujuannya P3K atau PPK? Nah, tujuannya adalah satu, mengurangi rasa sakit yang diderita dan mengurangi rasa takut. Ini hati-hati ya, seperti Ibu Rika itu paling takut lihat darah. Jadi ketika ada yang berdarah banyak ya, wah Ibu udah panik. Aduh, ya gimana nih? Nah, itu dia. Nah, tujuannya kita harus menenangkan dulu. Jadi kalau kita menenangkan korban, maka pendarahan itu tidak akan terus. Semakin kita stres, semakin korban ini stres, maka dia akan begitu banyak pendarahannya. Tapi kalau kita ajak dia bicara, oh nggak apa-apa, ini nggak apa-apa kok, nanti bisa ditangani. Kalau tidak bisa ya kita ke dokter. Oke, kita buat dia untuk tenang dulu. Minimal kitanya yang menolong itu harus kuat ya. Kalau ada hal orang yang mau melakukan sesuatu ya ataupun ada yang sakit, kita harus kuat. Jangan kita langsung terbawa ikut-ikutan merasa sakit, orang sakit ikut tangis ya, kita ikut tangis juga jangan. Kita harus ini, walaupun dalam hati, aduh bingung ya mau bagaimana dan apa, itu dia. Kita harus bisa mengurangi rasa sakit korban itu. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya infeksi, ya teman-teman. Jadi langsung diusahakan supaya jangan sampai infeksi, ya. Kita cegah dulu. Lalu yang ketiga, pencegahan kondisi yang lebih buruk atau cacat, ya. Lalu yang keempat, pencegahan kematian, ya. Ini yang terpenting ya teman-teman ya di antara ini semua. Kalau yang parah itu usahakan jangan sampai terjadi kematian. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa juga kita ini kan, ya sudah berarti bisa kita cegah kematiannya. Lalu, oke, ini sering terjadi ya, tidak hanya pada kegiatan pramuka saja, ya. Ketika sedang upacara ya, ada ya beberapa pernah kan kalian lihat ya ada yang pingsan, ya, pingsan atau kehilangan kesadaran. Bisa terjadi karena beberapa alasan ya di sini teman-teman ya. Misalnya karena saat terkena sinar matahari terlalu lama ya kepalanya pusing ya, maka pertolongan yang paling tepat adalah memindahkan korban ke tempat yang lebih teduh. Lalu ambil air dingin untuk mengompresnya ya, taruh di kepalanya air dingin. Pijat kaki dan tangannya, apabila tidak ada perubahan baru kita bawa ke dokter. Biasanya kasih minyak kayu putih ya di hidungnya ya. Supaya dia nggak langsung sadar. Langsung digelitikin aja, Bu. Pasti, Bu, itu langsung pasti. Tapi enggak juga ya, tergantung ya. Kalau misalnya sudah terlalu lemas atau apa, biar digelitikin juga dia geli tapi dia tidak bisa ada tenaganya. Ada yang seperti itu ya. Itu bisa jadi karena dia pagi harinya belum sarapan ya. Belum sarapan ataupun belum sarapan pagi atau perutnya masih kosong, itu yang membuat dia membuat seseorang jatuh pingsan, apalagi berjemur di matahari, ya. Lalu James, kamu belum foto sama ini ya? Ekoenzim. Sudah ada jamurnya loh si Faiz. Keren. Bu, ada foto jamurnya. sama ekoenzim kayak gimana, Bu? Ya, misalnya ini kamu foto. Ini kita lagi belajar nih. Ada laptop kamu di sebelahnya. Nah, ekoenzimnya depan kamu. Udah kamu foto seperti ini, ada ekoenzimnya, ada kamunya lagi belajar. Ekoenzimnya itulah. Ibu, jamurnya di mana, Bu, keluarnya jamur? Enggak, kan ada yang timbul jamur, ada yang tidak timbul jamur. Kalau si Faiz sudah keluar jamurnya. Ya. Oke. Tuh, jamurnya si Faiz sudah keluar. Karena Faiz pakai toples, jadi dia di atas itu ditutup rapat, jadi bisa kelihatan ada jamurnya. Tapi jangan diambil dulu ya Faiz ya, tunggu nanti ya. Tunggu 3 Bu. Enggak Bu, saya megangnya juga jijik Bu.
Itu jamurnya jamur namanya Pitera. Pitera itu bagus sekali untuk masker. Sehat loh itu. Oh, oke Bu. Jangan dibuang, simpen. Nanti Ibu minta. Ibu kumpulin buat masker. Jadi lebih awet muda. Buat mamahmu juga boleh. Karena itu semuanya alami kan. Tidak ada yang menggunakan bahan pengawet. Oke, lanjut lagi ya. Tadi tentang pingsan. Lalu kaki kesleo. Nah, ini sering sekali ya. Lagi lari-lari tiba-tiba aduh jatuh ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengobati salah satu teman kita yang kakinya kesleo ya. Yang pertama, kakinya itu harus dikompres dengan air hangat ya, teman-teman. Lalu diurut dengan hati-hati. Jangan lupa untuk mengistirahatkan korban. Jadi korban ini tidak boleh gerak-gerak dulu. Ya. Lalu menganjurkan agar tidak banyak melakukan gerakan berbahaya, misalnya mencoba untuk berlari atau menyeret kakinya, ya. Jadi benar-benar harus diistirahatkan. Lalu bagaimana dengan yang patah tulang? Ya, bagaimana ini ya patah tulang? Entah di tangan, entah di kaki, namanya kegiatan outdoor ya. Ketika kita mau bikin tenda ya, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, karena kan ini secara tidak langsung pramuka itu kegiatan di luar sekolah, di mana kegiatan itu kita bisa melakukannya itu secara semi militer ya, di mana kita masak sendiri, apa semua sendiri ya, keluar dari zona nyaman dari rumah kalian masing-masing. Nah, patah tulang. Satu, yang harus kita lakukan adalah patah tulang itu tertutup bisa ditangani dengan memasang bidai atau langsung bawa ke rumah sakit. Ya, kamu bisa waktu itu kan pernah kan ada salah satu teman kamu jatuh ya, adik kelas atau kakak kelas ya beberapa tahun yang lalu sama suster dicek, lalu ternyata beliau tidak bisa karena kan harus melakukan hal-hal yang lebih ini lagi jadi langsung dibawa ke rumah sakit ya. Lalu yang kedua, patah tulang terbuka. Kalau tadi yang tertutup, yang terbuka. Jika tulangnya mencuat keluar ya, berarti kan dagingnya sobek ya, tulangnya sampai keluar ya. Maka cuci luka itu dengan air bersih. Lalu tutup dengan kasa steril. Jika memungkinkan, maka tulang yang keluar segera dimasukkan kembali. Jadi ketika keluar dimasukin lagi. Tapi ingat tangannya harus menggunakan plastik, sarung tangan medis ya, dan harus steril semuanya. Kalau misalnya, aduh ibu takut saya, ibu juga takut, lebih baik kita tidak usah kan langsung bawa saja ke rumah sakit. Kalau yang sudah patah tulangnya, yang baik yang tertutup maupun yang terbuka, ya. Kalau kalian tega, kalian bisa melihat teman kamu nangis dan langsung dimasukin saja tulang yang keluar itu, lalu berikan antiseptik, langsung bawa ke rumah sakit. Ya. Tapi sakitnya luar biasa memang. Kalau ke dokter kan biasanya dikasih obat bius dulu ya, biar dia tulangnya itu biar meringankan rasa sakitnya. Tapi kalau kita langsung masukin begitu, kalau kamu kuat, kamu tega, lihat teman kamu menangis, silakan. Kalau ibu nggak berani, lebih baik ibu bawa ke rumah sakit. Ya, itu bedanya kalau pramuka seorang kakak pembina seorang perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin ya udah bisa ya seperti itu. Tapi biasanya kalau yang sudah seperti itu, Bu. hah? Nggak mau ya? Takut juga ya. Iya, lebih baik kita bawa langsung ke rumah sakit ya daripada nanti. Lebih baik yang profesional aja Bu. Ntar dorong-dorong sampai putus beneran Bu. Ntar putus lagi Bu. Bukannya putus sedikit kan langsung tek. Iya, betul. Kita cari amannya saja. Lebih baik ke profesional langsung atau kita bawa ke dokter saja. Ya, boleh. Itu kehendak bebas dari kita, karena ketika kita melakukan apa dan membawa ke rumah sakitnya pun kita ya nggak usah nunggu orang tua izinnya, orang tua kalian ya, langsung buru-buru. Nanti sesudah sampai rumah sakit, sesudah ditangani, sudah dalam keadaan aman, baru kita hubungin orang tuanya. Biasanya seperti itu ya.
Hmm. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Itu, Ibu, ya. itu fotonya itu ekoenzimnya ditaruh di sebelah Zoom terus kita foto sama-sama gitu. Oke. Harus ada, Aku Kak. udah kasih Ibu ya. Oh, Ibu belum lihat. Ya, Oke, silakan. Ibu. Oke, ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Oke, ya nih seperti ini nih ya, Ibu kasih lihat nih contohnya nih. Jadi nanti ketika sudah mau, kan ini kan kalian udah kelas 9 ya, jadi kan sudah ada prakteknya bahwa kalian sudah melakukan ekoenzim, kegiatan pramuka. Nah seperti ini, Ibu dikasih lihat itu sih. James lagi belajar, terus ada foto ini. Nah ini juga nih, Rafaelnya nggak ada. Ini siapa, punya siapa ya? Seperti itu. Jadi harus ada kalian ya. Nanti kan ada pilihan juga kan, habis homework ya. Nanti akan Ibu ambil foto kalian dari sini. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan P3K, teman-teman? Tidak ada? Sorry, Ibu. Kita ada 24, 5 orang yang tidak hadir. Sebentar, Bu, Ibu cek. Oh ya, pas. 5 orang. Ada yang tahu kemana, Sabel? Tidak ada? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya seputar dengan P3K, teman-teman? Ada yang mau menceritakan kembali ya? Nah, ini tugas Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Nanti Ibu akan tanya satu persatu. P3K itu apa aja sih yang harus kita pelajari, yang bisa kita pelajari, apa aja yang kita pelajari tentang P3K? Ya, silakan. Pertolongan pertama pada kecelakaan, ya, atau biasa disebut dengan first aid kit. Nah, Ibu juga mau tambahkan kembali ya. Ada beberapa prinsip P3K ya, teman-teman. Di mana beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K ya. Oke, yuk ibu dulu deh, Ibu tambahin dulu sebentar ya, supaya kalian lebih jelas. Sebentar. Ini dia. Ada beberapa prinsip ya teman-teman ketika kalian melakukan P3K ya. Berarti ini nih. P3K itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan. Adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik ya. Nah, ada beberapa yang harus kalian lakukan ya. Berarti hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medik atau orang awam seperti Ibu Rika. Ya. Nah, tujuan P3K itu adalah mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi tadi sudah disebutkan, dan mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Nah, prinsip
Prinsip P3K. Nah, ada beberapa. Among Us. Ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan. Ya, sorry. Satu, bertindak cepat. Sorry. Ya, bertindak cepat. Ya. Dan hati-hati. Cepat, tepat, dan hati-hati. Jadi jangan sampai, gimana nih? Oh, udah panik, udah apa? Oh, sedangkan temennya udah pada, teman yang korbannya ini udah gimana? Jadi cepat, tepat, dan hati-hati. Dan perhatikan. Jangan sampai malah kita menolong orang, malah kita menjadi tersangka. Terkadang ada yang seperti itu. Ya, menolong, malah kita tersangka, malah kita yang dipenjara. Padahal kita menolong. Hati-hati. Makanya ketika mau menolong orang, perhatikan harus ada saksi di sekitarnya. Ya, kecuali kalau tidak ada sama sekali, pasti tidak. Kalau di pramuka pasti banyak orang. Tidak mungkin sendirian. Kalian tidak diperbolehkan sendirian, harus berkelompok. Oke, lalu yang kedua, pandai melihat situasi yang sebaik-baiknya. Jadi dilihat situasinya bagaimana ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang penting, sikap tenang. Ya, teman-teman, sikap tenang. Yang dimana hal ini dilakukan dengan tidak panik. Tindakan yang harus dilakukan tidak tergesa-gesa dengan memperhatikan si korban. Lakukan dengan secara hati-hati. Lalu, perhatikan pernapasan si korban. Kalau korban kecelakaan atau bahaya apapun, perlu diperhatikan tentang pernapasan si korban. Misalnya seperti nafasnya tersenggal-senggal, seperti gitu, atau nafasnya terganggu, atau pernapasannya berhenti, dilihat denyut nadinya. Dilihat hidungnya, nafasnya seperti apa. Lalu yang kelima, hentikan pendarahan. Hentikan pendarahan apabila pendarahan ini terjadi. Karena apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kematian. Ya, lalu perhatikan keadaan si korban, sadar, pingsan, dan sebagainya. Nah, satu, jika mungkin bawa korban. Lakukan apa saja yang bisa dikerjakan, serta segera memberi berita kepada dokter, puskesmas, rumah sakit terdekat. Ya, harus langsung dihubungin. Lalu, yang kedua, tertibkan masyarakat ya. Kalau ada yang melakukan tindakan buruk, ya ditertibkan. Kadang-kadang ada orang pada berhubung liatin aja, tapi nggak dibantu. Tiba-tiba dompetnya pasti korban hilang lah, handphonenya hilang. Nah itu yang harus dicegah hal-hal tindakan buruk seperti itu. Jadi untuk memberikan udara juga ya. Jadi biarkan udara ataupun memberikan ruangan dan udara yang cukup. Oleh sebab itu ventilasi udara itu harus ada. Udara yang keluar dan masuk udara yang baru. Seperti itu. Itu pentingnya sirkulasi. Makanya Ibu kalau di rumah itu buka pintu supaya udara di luar masuk. Udara yang di dalam itu bisa keluar. Jadi ada sirkulasi udara. Lalu sudah tertibkan ya. Lalu selanjutnya adalah jika keadaan memaksa dana atau ahli medis belum ada, lakukan prosedur gawat darurat ya. Nah, cara memanggil mobil ambulans menggunakan telepon. Ya, tekan telepon gawat darurat misalnya di Kota Bandung, ini contohnya di Jakarta itu apa kodenya? Silakan kalian cari ya. Lalu kedua, sebutkan identitas kamu, lokasi tempat kejadian di mana korban berada dengan jelas. Ya, jenis penderitaannya atau kecelakaan yang dialami korban, apakah karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, tindak kriminalitas dan sebagainya. Kalau kita tidak sampai seperti ini ya. Biasanya hanya keseleo ataupun pingsan ya.
Lalu keadaan penderita korban, sadar, pingsan atau yang dan sebagainya, itu harus dijelaskan secara detail. Ya, jumlah penderitanya berapa? Ya, sorry, jumlah keadaan penderitanya, lalu di situ juga dibahas di itu juga sorry. Ya, keadaannya juga seperti apa itu kamu harus tahu. Baik. Ada yang bisa menceritakan kembali atau membuat kesimpulan tentang hari ini? Silakan, teman-teman. Ayo, siapa yang bisa berikan kesimpulan hari ini tentang P3K? Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Rafael, bisa? Rico? Jenis? Marvel? Maaf Bu, tadi saya nggak terlalu dengar karena saya lagi foto ekoenzimnya Bu. HP saya kepanasan, jadi katanya nggak bisa buka kamera. Oke, Chen, Nolan, Wilbert lagi di pantai, bikin iri aja. Bu. Ya. Ibu lagi enak Bu di pantai Bu. Berikan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang P3K. Satu kalimat saja. P3K. Kalau Ibu saya dulu aja Bu. Ibu tanya siapa? Chen, Wilbert, Kalau Rafael. kamu lihat kalau ada orang yang perlu bantu jangan takut, harus kalem dulu, jangan grogi. Kalau grogi itu pasti salah ya. Terus kalau benar nggak bisa ya langsung pergi ke hospital aja, nggak usah kepo. Nggak usah kepo ya. Oke, Ya, thank you, ya. Wilbert. Tapi ingat, korbannya yang kita kenal ya, jangan yang tidak dikenal. Ya, Nanti kalau malah nggak kita kenal kan, berbahasa. ya. Lebih baik kalau nggak dikenal, telepon aja ambulans sudah. Itu aja ya. Hati-hati ya Ibu, teman-teman ya. P3K itu buat nggak terlalu grogi waktu ngobatin orang. Biar ada pertolongan pertama gitu. Orang nggak terlalu panik. Terus apa lagi? Silakan, Chen. Rico, Jenis, Nolan, Jason kan suka olahraga nih, suka banyak nih kejadian ya. Rafael juga kan suka basket, suka bola, itu suka banyak loh kejadian kecelakaan gitu ketika kita melakukan aktivitas ya kan. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akhirin pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ibu bilang salam pramuka, kalian semua mengucapkan salam pramuka ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Salam sehat selalu, ingat selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, salam sehat selalu. Salam pramuka. Bye-bye. Salam pramuka. Salam pramuka. Dadah Bu, terima Sampai ketemu lagi kasih. minggu depan ya. Sehat selalu ya. Terima kasih, dadah. Sama-sama, kembali kasih.